Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Materi video pada kali ini kita ambil pada bab 1 dalam submateri potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, khususnya untuk sumber daya alam Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, pada submateri potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah potensinya. Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, apa saja sih potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Yang pertama ada sumber daya hutan, dan yang kedua ada sumber daya tambang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, di Sumatera dan Kalimantan, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebenarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu keruing, meranti, agatis, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga ada rotan, banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat ada kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir ada kayu rasa mala dan akasia, banyak dijumpai atau dihasilkan di Jawa Barat. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies, tumbuhan, dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu yang pertama menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.
Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Selanjutnya ada potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Beberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Bahan tambang yang ada di Indonesia, yang pertama ada minyak bumi dan gas. Yang kedua ada batu bara, yang ketiga ada bauksit, yang keempat ada pasir besi, dan yang terakhir ada emas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikutnya ada batu bara. Batu bara adalah sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Sumatera Barat terletak di Ombilin dan Sawalunto, sedangkan Sumatera Selatan terletak di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil tambang bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Yang berikutnya ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sumatera Selatan, dan Pulau Sebaku, Kalimantan Selatan. Yang berikutnya ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan.
Berdasarkan data Tekmira, ESDM produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Tambang emas yang terbesar di Indonesia diantaranya di Papua, yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat Sambas, Nangro Aceh Darussalam, Meulaboh, Sulawesi Utara Bolaang, Mangondo, Minahasa, Riau Logos, dan Bengkulu Rejang Lebong. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.